semuanya, Shalom, damai di hati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks berita. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar selanjutnya, yaitu 4.2, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan pentingnya berita serta menyajikan informasi yang ada di dalamnya secara tulis dan secara lisan dengan memperhatikan ketetapan struktur dan kaidah kebahasaannya. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh setelah membaca berita. Manfaat-manfaat itu pula yang dapat diartikan sebagai hasil pemaknaan terhadap suatu berita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti memaknai adalah memberi makna, sedangkan makna itu sendiri adalah arti atau maksud perkataan. Di samping sebagai pendengar atau pembaca, dalam berbagai kesempatan kamu seringkali dihadapkan pada keharusan untuk menyampaikan kembali informasi. Misalnya, ketika mendapat pertanyaan dari seseorang tentang isi berita yang pernah didengar. Ketika itu, kamu harus memiliki kemampuan untuk menceritakannya kembali. Kamu tidak mungkin mengarang ketika itu. Kita harus menyampaikan berita itu apa adanya, tanpa ada yang ditambah-tambah atau dikurangi. Dalam hal ini, bukan berarti kamu harus menghafalkan semua berita itu. Kamu cukup dengan memahami ide-ide pokok berita itu, kemudian kamu menceritakannya berdasarkan kata-kata kita sendiri. Adapun langkah-langkah penyampaian berita sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Yang kedua, mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola 5W1H atau adik Simba. Dan yang keempat, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting. Adapun langkah-langkah menulis berita. Yang pertama, menentukan sumber berita. Yang kedua, mendatangi sumber berita. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta penting. Dan yang keempat, mengembangkan catatan menjadi sebuah teks berita. Kalau masih ditemukan beberapa kekeliruan dari berita yang kamu buat, itu hal yang wajar. Masih ada satu tahap lagi yang harus kamu lalui sebelum berita itu dipublikasikan, yaitu penyuntingan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan di dalam tahap ini sebagai berikut. Yang pertama, kebenaran isi berita yang ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. Yang kedua, kelengkapan isi berita yang ditandai oleh 5W1H atau adik Simba. Yang ketiga, struktur penyusunan berita yang dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Dan yang keempat, penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketetapan ejaan dan tanda bacanya. Apabila berita itu disertai gambar atau ilustrasi, perlu diperhatikan pada kesesuaian gambar dengan isi berita di samping keartistikannya.
Perhatikanlah teks berita berikut. Dalam teks itu terdapat beberapa bagian yang perlu diperbaiki. Yang pertama, berdasarkan kelengkapannya, dalam berita tersebut terdapat bagian yang hilang. Di dalamnya tidak dijelaskan waktu terjadinya kebakaran. Dengan demikian, pertanyaan kapan tidak bisa dijawab oleh berita tersebut. Yang kedua, ada beberapa kata yang ejaannya tidak tepat. Kata-kata yang dimaksud adalah Cilandak Utara dan Jakarta Selatan. Kedua pasangan kata tersebut harusnya ditulis Cilandak Utara dan Jakarta Selatan. Huruf awal dari setiap kata itu harus menggunakan huruf kapital karena merupakan nama tempat. Yang ketiga, penggunaan angka 16 di dalam teks tersebut tidak tepat. Harusnya huruf yang dapat dinyatakan dengan dua kata ditulis dengan huruf, yakni 16. Dan yang keempat, judul berita tersebut tidak efektif. Oleh karena itu, judul tersebut harus disederhanakan. Misalnya, menjadi 2 rumah terbakar di Cipete Utara. Dan yang terakhir, yang kelima, berita tersebut juga tidak menggunakan sumber yang jelas. Pembahasan telah selesai, dan untuk menguji pemahaman kalian terkait materi ini, yaitu menyampaikan informasi dalam bentuk berita, kerjakanlah latihan berikut ini. Nah, bagaimana pembelajarannya? Pastinya menyenangkan dan memberi pengetahuan. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.